ibadah. Dalam kasih persaudaraan, yuk dengan bangkit berdiri kita mulai saja ibadah kita dengan menyanyikan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan senantiasa memberikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang segar, sehingga kami dapat beribadah di pagi hari ini. Dan berkatilah kami Bapa di dalam kami beribadah dimanapun kami saat ini berada. Kiranya Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami dan kami senantiasa penuh sukacita akan memulai ibadah kami ini. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dalam Yesus kita semua bersaudara. Aku dan semua teman-teman yang ada di rumah. Yesus seperti pohon di mana kita semua adalah caranya. Dan jika kita semua setia pada Dia, kita pasti akan senantiasa bertumbuh di dalam Dia. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yesus pokok. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adapun tema kita hari ini adalah Injil mengajarkan tentang Yesus yang akan disampaikan oleh Kak Aan. Kita sudah memasuki perjanjian baru loh teman-teman. Bahasan kita dalam ibadah hari ini dimulai dengan belajar mengenai kitab Injil, yaitu Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes. Nanti Kak Aang akan mengupas dengan detail keempat kitab tersebut. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan lagu Tetap Setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi. Kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini. Kita mengucap syukur sama-sama karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita membahas firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami saat ini, kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, memahaminya, dan sungguh-sungguh lewat firman-Mu kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati hamba yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan juga yang mengurapinya sehingga hanya firman-Mu lah yang disampaikan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Injil mengajarkan tentang Yesus. Kita akan belajar dari kitab Injil. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Mari kita dengarkan. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon.
Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosaya. Yosaya memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya. Pada waktu itu, pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Hakim. Hakim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, adik-adik, minggu lalu Karyana sudah membawakan overview tentang janji nubuat Tuhan di Perjanjian Lama yang digenapi di Perjanjian Baru. Sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, membahas juga firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi oleh teman-teman kita, mari kita tes sedikit ya. Kita lakukan tes, kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan untuk merefresh kembali tentang apa yang sudah kita ketahui tentang Alkitab. Ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah nama keempat kitab pertama dalam Perjanjian Baru? Ya, betul ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terus termasuk dalam kategori apakah kitab-kitab tersebut dalam Perjanjian Baru? Atau disebut apakah keempat kitab ini? Betul ya? Kitab Injil. Jadi Alkitab kita Perjanjian Baru terbagi dalam 4 kategori. Ya. Yang pertama, Injil. Kedua, sejarah gereja mula-mula. Ketiga, surat-surat. Dan keempat, tentang nubuat. Jadi ada 4 kategori untuk Perjanjian Baru. Pertanyaan selanjutnya, siapakah tokoh utama di dalam Injil? Ya, betul ya, Tuhan Yesus. Berapa banyak kitab yang ada dalam Perjanjian Baru? Ya, 27 kitab. Berapa banyak kitab yang ada dalam Perjanjian Lama? Ya, 39 kitab. Dan berapa jumlah kitab yang ada dalam Alkitab secara keseluruhan? Ya, ada 66 kitab. Injil manakah yang menceritakan tentang para gembala yang pergi ke Bethlehem untuk mencari Yesus? Kalau adik cari, ada di Injil Lukas. Ya. Injil manakah yang tidak memasukkan cerita kelahiran Yesus? Di Markus dan Yohanes. Ya. Injil manakah yang memasukkan khotbah di bukit? Ada di Matius dan di Lukas. Yesus memilih 12 murid. Siapakah di antara para penulis Injil yang merupakan para penulis tersebut? Ya.
Yang menulis Injil yang merupakan murid Tuhan Yesus juga adalah Matius dan Yohanes. Injil manakah yang menceritakan kisah mengenai Yohanes Pembaptis? Keempat-empatnya ya, menceritakan tentang kisah Yohanes Pembaptis. Injil manakah yang memasukkan kisah tentang Yesus dicobai oleh iblis? Itu ada di Matius, Markus, dan Lukas. Injil manakah yang menceritakan tentang penangkapan, pengadilan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus? Keempat Injil itu ya, menuliskan tentang itu semua. Nah, menurut kalian, mengapa Allah memasukkan keempat catatan mengenai Yesus di dalam Alkitab? Iya ya, kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ada Tuhan menuliskan kisah Tuhan Yesus dalam 4 kitab ya? Mungkin salah satunya bisa seperti ini ya. Saya coba kasih gambaran. Ya, ini gambar berikutnya, lihat. Ini gambar mobil. Mobil tampak depan. Kira-kira kalau saya kasih gambar seperti ini sudah bisa membayangkan bentuk mobilnya belum? Belum ya, masih bingung ya. Tampak depannya sih udah kelihatan gitu, tapi panjangnya bagaimana, mobil itu jenis sedan atau bukan, kita nggak terlalu kelihatan. Oke, saya kasih tambahan gambar dari belakang mobil ini. Sudah kebayang? Ya, mulai lebih jelas gitu ya. Tapi masih susah juga bayanginnya ya. Kira-kira mobil ini lebih panjang, mobil pendek, atau apa, kita nggak tahu. Oke, saya kasih gambar berikutnya, yang dari samping. Nah, kalau ini udah mulai kelihatan ya. Jadi, mulai kebayang kira-kira kalau membayangkan mobilnya, oh seperti ini. Terus kalau saya tambah lagi, tampak dari atas. Nah, dengan keempat gambar ini, kita lebih bisa membayangkan bentuk mobilnya dengan lebih jelas. Ini mobil sedan, gitu ya, dengan 4 pintu dan sebagainya. Nah, seperti itu juga, ya, dengan kitab Injil yang ditulis dengan 4 orang yang berbeda, 4 orang latar belakang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah, dengan perbedaan ini dan menceritakan cerita yang sama, kita nanti bisa melihat kisah Tuhan Yesus lebih lengkap, lebih utuh, ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang terlihat di tadi bacaan kita ya, kita bisa lihat, Matius menuliskan memulai dengan memberikan silsilah tentang Tuhan Yesus, memulai cerita itu dengan itu. Tapi Yohanes memulai dengan pada mulanya adalah firman, firman itu berasal dari bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri gitu ya. Jadi Yohanes memulai dengan keberadaan Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan datang ke dunia. Jadi kira-kira mereka memulai dengan tulisan yang berbeda. Nah, ini yang jadinya ketika kita nanti membaca tentang kisah Tuhan Yesus akan jadi menarik ya. Jadi kalau hanya membaca Matius, kita hanya mengetahui satu sisi, tapi begitu baca Yohanes kita bisa mengetahui sisi yang lain ya. Yohanes menekankan tentang kealahan Tuhan Yesus, kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin coba membuat seolah-olah seperti ada suatu wawancara imajiner dengan keempat penulis kitab Injil ini ya, dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini wawancaranya wawancara imajiner, artinya bukan wawancara sesungguhnya, tapi berdasarkan tulisan di Perjanjian Baru, berdasarkan data historis yang ada, kira-kira kalau kita bikin pertanyaan seperti ini, keempat penulis ini akan menjawab seperti yang nanti kita bisa dengarkan ya. Ya. Untuk supaya kelihatan lebih hidup, wawancara imajiner ini saya akan buat seolah-olah seperti dalam Zoom. Saya sedang Zoom dengan mereka gitu ya. Hanya tampilan wajah dari Pak Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya tidak ditampilkan gitu ya, karena memang kita tidak tahu mukanya seperti apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mari kita coba ikuti wawancara imajiner ini bersama keempat penulis Injil ini. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari wawancara ini. Oke adik-adik, kita sudah sampai di ruang Zoom ini. Di saat ini sudah hadir ada 4 orang, Bapak Matius, Bapak Markus, Bapak Lukas, dan Bapak Yohanes. Selamat datang Bapak sekalian. Ya. Oke adik-adik, kita sudah ketemu di ruang Zoom. Saat ini sudah hadir Bapak Matius, Bapak Markus, Bapak Lukas, Bapak Yohanes. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik, lewat wawancara kita saat ini, kita berharap kita bisa menemukan apa yang Bapak-Bapak ini
lihat, apa yang bapak-bapak ini dengar, dan temukan tentang Yesus, dan mengapa mereka akhirnya menuliskannya itu. Ya, oke, kita akan mulai langsung. Untuk Bapak Matius, Bapak Markus, Bapak Lukas, Bapak Yohanes, saya ada satu pertanyaan nih, gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya bapak-bapak ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus gitu ya? Bagaimana ketemunya bapak-bapak dengan Tuhan Yesus sehingga bisa menuliskan dalam kitab Injil itu? Ya, silakan Bapak Matius. Ya, saya tuh seorang Yahudi, dulu bekerja sebagai pemungut cukai bagi pemerintah Romawi. Teman-teman saya pada waktu itu, teman-teman sebangsa saya itu membenci saya. Tapi suatu hari, Yesus datang dan berkata, ikutlah aku. Saya waktu itu berdiri lalu mengikut dia, dan bersama dengan Yohanes dan 10 murid yang lain, saya melakukan perjalanan bersama Yesus kemana saja, mendengarkan firman-Nya dan menjadi muridnya. Gimana kalau Bapak Yohanes? Saya dulu adalah seorang nelayan bersama Yakobus, saudara saya. Saat kami hendak pergi berlayar bersama ayah kami, ketika itu Petrus dan Andreas yang juga bersaudara sedang berjalan bersama Yesus. Yesus juga berkata agar kami mengikut dia, dan kami melakukannya sih. Itu adalah awal dari 3 tahun yang paling berharga dalam hidup kami. Kalau Bapak Markus bagaimana Pak ya? Giliran saya ya. Saya seorang percaya dari Jemaat Yerusalem. Iya. Dan kemudian melayani bersama Paulus dan sepupu saya Barnabas. Saya juga bekerja bersama Petrus. Sesungguhnya saya tidak bertemu dengan Yesus secara langsung, tetapi saya mengenal banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Mereka semua menceritakan banyak hal ajaib dan agung tentang apa yang Yesus kerjakan dan katakan. Bagaimana Yesus hidup tanpa dosa, bagaimana ia mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa, dan bahwa kini ia hidup. Mereka bercerita tentang pengampunan, sukacita, dan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada mereka. Iya. Makanya bagaimana mungkin ya saya tidak percaya dan mengasihi dia. Terus dengan Bapak Lukas bagaimana Pak? Wah, kalau saya ini seorang tabib sebenarnya. Tabib berkebangsaan Yunani yang mengikuti Paulus dalam beberapa perjalanan penginjilannya. Mungkin kamu akan berpikir bahwa saya merasa sangat asing karena saya satu-satunya penulis Injil yang bukan Yahudi dan saya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi saya mempelajari segala hal tentang Yesus dari Paulus dan banyak orang lain yang hidup bersama Yesus. Saya mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bahwa ia datang menjadi seorang bayi, dan ketika dewasa, ia dalam pelayanannya menyembuhkan dan menjangkau banyak orang. Ya, adik-adik bisa lihat ya, bahwa keempat Bapak ini latar belakangnya berbeda-beda. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak. Lalu mengapa Bapak-Bapak semua ini menulis Injil? Sebenarnya apa sih yang Bapak-Bapak ingin sampaikan dalam kitab Injil ini? Ya, bisa dimulai dengan Bapak Markus dulu deh. Roh Kudus yang memimpin saya untuk menulis sebuah gambaran hidup tentang pelayanan Yesus dari hari ke hari. Saya tidak menuliskan bagaimana ia lahir atau masa kecilnya. Saya sering menggunakan kata segera untuk berfokus pada apa yang Yesus lakukan dan ajarkan, sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana hari-hari dalam pelayanan Yesus itu. Dan sangatlah penting agar orang-orang memahami bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan Injil saya ini juga adalah yang terpendek. Oh, jadi Injilnya Pak Markus termasuk yang terpendek ya Pak? Oke, kalau Pak Lukas bagaimana Pak? Saya mempersembahkan tulisan ini untuk Theophilus. Saya ingin orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang masih asing dengan nubuat-nubuat Yahudi menjadi yakin akan kebenaran tentang Yesus dan mengapa ia datang. Karena saya adalah seorang tabib, saya memperhatikan hal-hal yang terperinci. Saya menyelidiki fakta-fakta dari banyak orang yang adalah saksi mata akan kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tentu saja, saya tidak dapat memasukkan semua hal, maka Roh Kudus memimpin saya untuk menuliskan apa yang Allah inginkan untuk diketahui oleh umatnya tentang anaknya.
tulisan Injil saya adalah yang terpanjang, walaupun Matius memiliki lebih banyak pasal sih. Oh, Pak Lukas termasuk yang cukup panjang ya? Oke. Terus dengan Pak Matius bagaimana, Pak? Sebagai orang Yahudi, saya ingin sekali menjelaskan kepada saudara-saudara sebangsaku, sebangsa saya, juga saudara-saudara dari bangsa-bangsa yang lain, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang telah dinantikan selama berabad-abad. Saya banyak mengutip dari nubuat-nubuat perjanjian lama dan menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi semuanya. Yesus adalah keturunan Daud, yang berarti bahwa ia adalah Raja kita yang kekal. Saya memulai dengan menulis bahwa ia dilahirkan dari seorang anak darah dan mengakhirinya dengan kebangkitannya. Oke, Pak. Terus dengan Pak Yohanes, gimana Pak jawabannya, Pak? Kalau saya menulis Injil untuk memberitakan kepada orang berdosa tentang Yesus dan untuk mengajar gereja tentang betapa penting kedatangannya. Saya menulis bahwa Yesus adalah firman, bahwa ia adalah Allah yang kekal yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Saya ingin agar orang berdosa percaya manusia untuk menyelamatkan. Kalau saya menulis Injil untuk memberitakan kepada orang berdosa tentang Yesus dan untuk mengajar gereja tentang betapa pentingnya kedatangannya. Saya menulis bahwa Yesus adalah firman, bahwa ia adalah Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Saya ingin agar orang berdosa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Tidaklah cukup untuk hanya percaya bahwa Yesus pernah hidup dalam sejarah. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memanggil kita untuk percaya kepadanya, yakni mempercayai Dia sepenuhnya dan mengikut Dia sepenuh hati. Melalui terang Roh Kudus, kami ingin membuatnya menjadi sangat jelas. Iya ya. Jadi keempat Bapak ini menuliskannya karena mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus dan masing-masing punya ciri khas juga dalam penulisannya dan tujuannya. Oke. Lalu ada hal lain nggak yang ingin ditekankan dari dalam tulisan Bapak-Bapak masing-masing ya di kitab? Baik dari Pak Matius, Pak Markus, Pak Lukas, Pak Yohanes. Kira-kira ada hal lain apa yang ingin ditekankan? Kita bisa mulai dari Pak Markus deh. Oke, Pak. Kalau saya ingin agar semua orang mengerti bahwa respon orang-orang pada Yesus berbeda-beda. Sebagian orang percaya kepadanya, tetapi sebagian lain membenci dan menolak Dia, terutama para pemimpin agama Yahudi. Dan saya sangat terkejut karena 12 murid Yesus pun terkadang juga lamban dalam memahami apa yang Dia katakan kepada mereka. Nah, kalau menurut Pak Lukas bagaimana, Pak? Saya sangat tertarik pada penyembuhan dan mujizat Yesus. Yesus melayani semua orang berdosa, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, bahkan budak. Para perempuan, anak-anak, dan budak pada zaman kami tidak diperlakukan dengan baik, tapi Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Dan Dia menyembuhkan banyak orang yang buta dan sakit dan mengampuni dosa mereka. Oke, makasih Pak. Pak Matius, apa yang ingin ditekankan, Pak? Saya banyak menulis tentang khotbah agung yang Dia beritakan di atas bukit. Orang-orang kini menyebutnya khotbah di bukit. Khotbah itu mencakup ucapan bahagia, doa Bapa kami. Saya banyak menulis tentang khotbah agung yang Dia beritakan di atas bukit. Orang-orang sekarang menyebutnya khotbah di bukit. Khotbah itu mencakup ucapan bahagia dan doa Bapa kami. Ingatkah kalian akan kisah orang yang bijaksana dan yang bodoh lalu hujan turun? Pengajaran Yesus begitu berkuasa menancap tepat di dalam hati kita. Saya menyusun tulisan saya menjadi 5 bagian. Di dalam setiap bagian, saya mencatat tindakan Yesus yang dilanjutkan dengan pengajarannya. Iya. Oke, Pak Yohanes, mungkin ada hal spesifik yang ingin ditekankan juga di sana. Saya menuliskan beberapa hal lain yang ini tidak tercatat dalam ketiga Injil lainnya. Saya menulis tentang pernikahan di Kana, kisah Nikodemus menemui Yesus di malam hari ketika ia bertanya tentang mendapatkan hidup yang kekal, dan juga kisah perempuan Samaria yang terkejut ketika Yesus mengetahui bahwa
ia telah memiliki 5 suami. Banyak dari mereka yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Saya juga mencatat banyak hal yang Yesus katakan mengenai dirinya dan perbuatannya yang membuktikan bahwa ia adalah Allah. Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup setelah ia memberi makan ribuan orang dan menyebut dirinya "Aku adalah". Itu yaitu nama yang Allah perkenalkan kepada Musa. Oke deh Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Pak? Yang mau Bapak jelaskan tentang masing-masing dari tulisan Bapak? Silakan Pak Lukas. Ya, kami berempat ini menulis dengan lebih terperinci tentang penangkapan, pengadilan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia, yaitu untuk membayar tebusan bagi dosa kita. Ya, benar. Ketika Yesus makan malam di rumah saya, orang Farisi mengkritik dia karena makan dengan orang berdosa. Dan Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya tahu bahwa saya orang berdosa, dan Yesus tidak menolak saya, tetapi mengasihi dan memanggil saya untuk mengikut Dia. Terlepas dari dosa dan kesalahan saya, Ia tetap mengasihi lebih dari semua orang lain. Ya, benar. Saya mencatat diri saya sebagai murid yang dikasihi Yesus dan murid yang terkasih, karena Yesus mengasihi saya tidak seperti orang-orang lain mengasihi saya. Ia menyatakannya setiap hari, dan terutama ketika ia diadili dengan sangat memalukan, disiksa dan mati, dan kemudian bangkit kembali. Nah adik-adik, ya, tadi itu sebenarnya juga wawancara imajiner, tapi diharapkan dengan dalam bentuk yang seperti itu, adik-adik bisa lebih memahaminya. Nah, adik-adik dengan sedikit mengetahui latar belakang penulis, review dan tujuan dia menulisnya, nanti kalau kita membaca kitab Injil dari Matius, lebih detail lagi pada satu peristiwa demi peristiwa itu, kita bisa membacanya dengan lebih menarik dan lebih memahami, ya. Jadi tujuan penulisan kitab Injil ini apa ya? Mari kita baca dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat yang 31 ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita ulangi lagi ayat 31 ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, dengan mempelajari hari ini, minggu ini kita belajar tentang latar belakang penulis, apa yang ada di pikiran penulis, tujuan penulisan. Diharapkan adik-adik nanti minggu depan kita akan belajar lebih detail lagi tentang kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, pelayanannya, terus kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Kita bisa memahaminya dengan lebih baik lagi. Semakin kita mengenal Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, dan bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus, jadi percaya dan boleh menjadi orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, itulah yang diharapkan dari kitab Injil. Minggu depan akan adik-adik bisa nanti belajar lebih dalam tentang kehidupan Tuhan Yesus secara lebih baik. Semoga dengan apa yang kita pelajari sama-sama hari ini akan semakin membuat kita mudah memahami tulisan-tulisan yang ada dalam kitab Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bagaimana kitab Injil ini ditulis. Kami boleh belajar latar belakang penulis dan tujuan penulisan dari kitab Injil ini ya Tuhan, oleh masing-masing penulis. Tuhan, kami boleh membayangkan itu semua sehingga kami ketika nanti membaca lebih detail lagi dalam setiap kitab, baik kitab Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, kami boleh memahami dengan lebih dalam lagi.
Dan terlebih lagi kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Kami boleh semakin mengenal bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu membuat kami semakin percaya, kami semakin kuat dalam iman kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami, atas Tuhan Yesus yang sudah datang untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang menguatkan kita. Keempat kitab Injil semakin memberikan gambaran yang jelas bagaimana kita mengasihi Yesus dengan lebih sungguh. Teman-teman, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kita ingin berdoa untuk sekolah minggu online, dan kita ingin berdoa untuk USM kita, untuk persiapannya Tuhan, dan juga semoga kita bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik dan setia ya Tuhan. Kita ingin mendoakan untuk negara kita ya Tuhan, agar damai dan sejahtera ya. Dan kita ingin doakan untuk pemimpin kita, dan Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kebijaksanaan untuk pemimpin kami. Kita juga ingin berdoa untuk proses sekolah online kita ya Tuhan, dan kiranya kita masih bisa dimampukan untuk bersemangat dan belajar Tuhan, dan kita doakan untuk Tuhan untuk membuat kita setia dan kesehatan yang baik dan menjauhkan kita dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja, atau juga bisa men-scan melalui QRIS seperti yang ada di sini. Mari kita iringi dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan senantiasa mau menerima dan berkenan untuk menerima persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menguduskannya dan menyucikannya, sehingga betul-betul terpakai menjadi sarana pelayanan kami dan untuk kemasyuran nama-Mu semata. Dan kami juga berdoa untuk pihak-pihak yang akan mengelola persembahan kami ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa persembahan ini kami naikkan. Amin. Teman-teman, kebaktian kita akan segera berakhir. Tapi pandemi belum berakhir. Aku mengajak teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya tetap semangat ibadah ya.
Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, ibadah kami sudah selesai dan kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan bersama-sama dengan teman-teman kami walaupun kami masih dalam keadaan online. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini betul-betul termaterai di dalam kehidupan kami dan kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan meninggalkan ibadah kami ini dan meneruskan kegiatan-kegiatan kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Dan tak lupa pada kesempatan ini kami berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.